أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقد أوصى الله تعالى بالتقوى في آيات عدة ومن ذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki hubungan vertikal kita dengan pencipta kita yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia, dan di antara nikmatnya yang paling agung adalah nikmat Islam dan iman. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwasanya Allah tidak membeda-bedakan kita dari warna kita, dari paras kita, dari mana asal kita. Yang membedakan kita satu sama lain di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Maka sungguh beruntung hamba yang di setiap waktu yang ia lalui dari usianya ia semakin dekat kepada Rabb-Nya. Namun sungguh sengsara hamba yang semakin berkurang jatah kehidupannya tapi tidak semakin dekat kepada Rabb-Nya. Oleh karena itu, marilah kita di setiap waktu kita, minimal di setiap Jumat, kita jadikan ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah memberikan di akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik umatnya dengan didikan ilahi melalui wahyu yang telah diturunkan kepadanya, hingga umat ini keluar dari gelapnya jahiliyah menuju terang benderangnya Islam. Ibadallah, dalam momen meningkatkan ketakwaan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Andai penduduk-penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Oleh karena itu, marilah kita membentuk pribadi kita sebagai pribadi yang bertakwa, keluarga kita sebagai keluarga yang bertakwa, komunitas kita sebagai komunitas yang beriman dan bertakwa, supaya Allah berkahi negeri ini dari langit dan dari bumi. Dan di antara sekian banyak generasi yang paling disorot dalam Islam adalah generasi muda, mendapat sorotan yang spesial baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, pada momen kali ini khatib ingin menyampaikan suatu khutbah tentang generasi muda dan tantangan di era digital. Generasi muda memiliki keistimewaan yang tersendiri, di mana mereka adalah masa depan bangsa. Keadaan umat Islam saat ini adalah produk dari masa muda, dari para pemuda di masa-masa yang telah lalu, dan masa depan umat ini ada di tangan para pemuda saat ini. Oleh karena itu, para pemuda harus kita jaga supaya mereka tumbuh dalam kesolehan dan dalam ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyoroti salah satu generasi yang baik, generasi pemuda yang diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi, surat yang disunahkan untuk kita baca di setiap Jumat, Allah berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah hidayah bagi mereka. Mereka adalah pemuda-pemuda yang menjaga keimanannya. Mereka bersembunyi di gua demi untuk menyelamatkan keimanannya pada saat itu. Oleh karena itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah soleh ketika di masa tua itu tidak penting? Kenapa harus generasi muda yang disorot? Ya, kesolehan itu diminta baik di masa muda ataupun di masa tua. Tetapi Allah memang mencintai orang tua yang soleh, tapi Allah lebih mencintai lagi anak muda yang soleh. Orang tua ketika dia soleh itu adalah hal yang wajar. Sudah banyak pengalaman yang dia pelajari, sudah banyak ilmu yang dia miliki, kedewasaannya sudah jauh di atas anak-anak muda, sehingga ia memiliki kontrol yang kuat untuk dirinya. Tapi anak muda yang minim ilmu, minim pengalaman, kedewasaannya pun masih berangsur bertambah sesuai dengan bertambah usianya, tapi dia bisa menjaga kesolehan dan keimanannya serta kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang istimewa. Oleh karena itu Nabi pun mengistimewakan anak muda dan menyoroti mereka secara spesial, secara spesifik, di mana Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan ada 7 golongan nanti di akhirat. Ketika matahari ada di atas kepala, mereka mendapatkan naungan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara 7 golongan itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Dalam riwayat lain syabun nasya'a fi ta'atillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang hawa nafsunya menggebu-gebu, kontrol untuk dirinya itu begitu menjadi tantangan yang hebat. Tapi ketika dia tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang Allah berikan, maka dia menjadi generasi yang istimewa. Oleh karena itu, supaya umat ini menjadi umat yang baik di masa depan, harus kita jaga para pemuda kita. Ketika mereka terjaga dari sisi spiritual, dari sisi moral, dari sisi sosial, maka insya Allah generasi muda itu akan melahirkan bangsa yang lebih baik ke depan. Kemudian di antara tantangan yang berat bagi masa muda di saat ini adalah platform-platform digital yang dunia ini bisa diakses dengan begitu cepat tanpa harus dibatasi waktu ataupun tempat. Siapapun bisa berkomunikasi dengan siapapun, segala bentuk informasi bisa diakses, segala hal bisa dikonsumsi melalui layar 6 inci. Oleh karena itu Allah berpesan kepada kita semua, khususnya yang sudah berumah tangga dan menjadi imam di rumah tangganya, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka kita tidak cukup untuk soleh sendirian, kita harus membentuk keluarga yang islami, keluarga yang soleh. Khususnya jika di keluarga kita ada para pemuda ataupun mereka yang masih di masa-masa pubertas, harus kita jaga supaya mereka tumbuh dalam ketaatan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk generasi muda, di antara hal yang paling harus kita tekankan, khususnya ketika mereka berselancar di media sosial dengan segala macam aplikasinya, firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah ia sadari bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha tahu apa yang ia buka, apa yang ia akses, dengan siapa dia berkomunikasi, apa yang ia like, apa yang dia upload, apa yang dia share, apa yang dia forward. Allah Maha mengetahui itu semua dan tidak akan lepas dari pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka berbicara dan kaki-kaki mereka bersaksi tentang apa yang telah mereka perbuat. Jadi
Jangan menyangka bahwasanya apa yang kita lakukan di media sosial khususnya untuk anak muda lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala, lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari media sosial hal yang baik bisa dikonsumsi, hal yang buruk pun bisa dikonsumsi. Ia ibarat pisau bermata dua. Jika kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka ia akan memberikan kita manfaat yang begitu besar. Namun jika kita salah dalam memanfaatkannya, na'udzubillah, ia akan merusak kita semua. Bisa merusak generasi muda khususnya, di mana tidak bisa ada filter yang jelas di dalam media sosial itu, kecuali adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketakwaan inilah yang harus kita tanamkan di generasi muda kita. Kita tahu bagaimana di media sosial segala hal tersebar begitu liar. Berita-berita bohong, hoax, konten-konten yang sangat tidak bermanfaat, budaya-budaya dari luar yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Jika tidak ada filter dari sisi keimanan dan ketakwaan di pribadi-pribadi masa muda kita, para pemuda kita, maka hal itu akan merusak pola pikir mereka, psikis mereka, kepribadian mereka, bahkan na'udzubillah masa depan mereka. Oleh karena itu marilah bentuk generasi muda yang berkualitas, generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kejayaan umat Islam di masa depan dan kejayaan bangsa Indonesia ini akan semakin dekat dengan pemuda-pemuda yang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا عباد الله اتقوا الله، فقد قال تعالى في كتابه العظيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، فقال عز من قائل ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى سائر أنبيائك وملائكتك المقربين. وارض الله تعالى عن ساداتنا الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيما تقاك وتبع رضاك يا رب. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا وحرما. ربنا آتنا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأن أنت مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واشكروه من فضله يزدكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.